Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijro Anwar Putri, NIM 222-61005, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Cokroaminoto Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai adaptasi fisiologi pada ibu hamil trimester pertama, kedua, dan ketiga. Bagian H yaitu sistem kardiovaskuler. Yang pertama, perubahan pada sistem kardiovaskuler trimester pertama, yaitu perubahan terpenting pada fungsi jantung terjadi pada 8 minggu pertama kehamilan. Pada awal minggu kelima, curah jantung mengalami peningkatan yang merupakan fungsi dari penurunan resistensi vaskuler sistematik serta peningkatan frekuensi denyut jantung. Yang kedua, yaitu perubahan sistem kardiovaskuler trimester kedua. Sejak pertengahan kehamilan, pembesaran uterus akan menekankan vena cava inferior dan aorta bawah saat ibu berada pada posisi terlentang. Kemudian yang ketiga, yaitu perubahan pada sistem kardiovaskuler trimester ketiga. Perubahan pada sistem kardiovaskuler trimester ketiga, yaitu selama trimester terakhir ini, kelanjutan penekanan aorta pada pembesaran uterus juga akan mengurangi aliran darah uteroplasenta ke ginjal. Pada posisi terlentang ini akan membuat fungsi ginjal menurun jika dibandingkan dengan posisi miring. Kemudian bagian I yaitu sistem integumen. Yang pertama, definisi sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi terhadap lingkungan sekitarnya. Merupakan organ terbesar dalam kurun 16% dari berat badan yang membungkus seluruh permukaan tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan sistem integumen trimester kedua. Akibat peningkatan hormon estrogen dan progesteron, kadar MSH pun meningkat. Pada terjadi perubahan deposit pigmen dan hiperpigmentasi karena pengaruh MSH dan pengaruh kelenjar suprarenalis. Kemudian yang keempat yaitu perubahan pada sistem integumen trimester ketiga. Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna menjadi kemerahan, kusam, dan kadang-kadang juga akan mengenai daerah payudara dan paha. Perubahan ini dikenal dengan istilah striae gravidarum. Kemudian bagian J yaitu metabolisme. Yang pertama yaitu definisi metabolisme, yaitu jumlah keseluruhan reaksi kimia dan fisik dan penggunaan energi dalam tubuh yang menopang dan mempertahankan kehidupan. Metabolisme yang terjadi selama kehamilan disebut basal metabolic rate. Pada wanita hamil, yaitu basal metabolic rate atau BMR meninggi saat hamil. Yang kedua, perubahan metabolisme tubuh trimester pertama, yaitu setelah haid, terlambat kadar diamino oksidase meningkat dari 3-6 satuan, tidak hamil ke 200 satuan dalam masa hamil 2 minggu. Peningkatan ini terjadi karena ada pertumbuhan dan perkembangan dalam rahim. Kemudian yang ketiga, perubahan metabolisme tubuh trimester kedua. Kadar diamino oksidase ini mencapai puncaknya 400-500 satuan pada kehamilan 16 minggu. Kadar alkalin fosfatase meningkat 4 kali lipat dengan wanita tidak hamil. Yang keempat, yaitu perubahan metabolisme tubuh trimester ketiga. Basal metabolisme rate atau BMR meningkat hingga 15-20% dari semula. Kalori yang dibutuhkan untuk itu diperoleh terutama dari pembakaran karbohidrat, khususnya sesudah kehamilan 20 minggu ke atas. Pada trimester ini, janin membutuhkan 30-40 gram kalsium
untuk pembentukan tulangnya. Kemudian bagian K yaitu berat badan dan indeks massa tubuh atau IMT. Laju pertumbuhan dalam kandungan pada masa kehamilan ini dapat digambarkan dengan adanya peningkatan berat badan ibu hamil. Yang pertama yaitu perubahan berat badan trimester ke-1. Awal-awal kehamilan biasanya ibu hamil mengeluh mual dan muntah. Mual dan muntah ini berkurang pada bulan keempat. Bahkan, bila mual dan muntah terjadi berlebihan dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum. Kemudian, bagian L yaitu darah dan pembekuan darah. Yang pertama yaitu volume darah, yang kedua volume plasma darah, yang ketiga sel darah merah atau eritrosit, yang keempat hemoglobin atau Hb, yang kelima sel darah putih, yang keenam neutrofil, yang ketujuh trombosit, dan yang ke-8 pembekuan darah. Kemudian bagian M, sistem pernafasan. Adaptasi respirasi selama kehamilan dirancang untuk mengoptimalkan oksigenasi ibu dan janin. Wanita hamil bernapas lebih dalam tetapi frekuensi napasnya sedikit meningkat. Perubahan sistem respirasi yang akan dialami ibu hamil diantaranya yaitu diafragma bergerak semakin besar dikarenakan dorongan rahim, sehingga ibu hamil terpaksa mengambil nafas lebih dalam berkisar 20 sampai dengan 25% dari kondisi normal. Menurunnya PCO2 darah atau alkalosis respiratorik. Kemudian yang pertama itu trimester ke-1 yaitu kebutuhan oksigen ibu meningkat sebagai respon terhadap laju metabolik dan peningkatan kebutuhan wanita hamil bernafas lebih dalam tetapi frekuensi nafasnya hanya sedikit meningkat. Kemudian yang kedua, trimester kedua. Pada trimester kedua ini, karena adanya penurunan penekanan O2, seorang wanita hamil sering mengeluarkan sesak nafas sehingga meningkatkan usaha bernafasnya. Yang ketiga, trimester ketiga itu pada trimester ketiga ini pergerakan diafragma terbatas setelah minggu ke-30. Wanita hamil bernapas lebih dalam dengan meningkatkan volume. Kemudian yang terakhir yaitu sistem persyarafan. Yang pertama, definisi sistem persyarafan. Persyarafan adalah salah satu organ yang menyelenggarakan kerja sama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. Yang kedua, perubahan pada sistem persyarafan trimester pertama. Perubahan pada telinga, hidung, dan laring terjadi karena perubahan gerak cairan persepsi bau dan rasa erat kaitannya dan penurunan sensitivitas bau. Perubahan terhadap persepsi rasa mungkin disebabkan rasa pusing. Yang ketiga yaitu perubahan pada sistem persyarafan trimester kedua, yaitu nyeri kepala akibat ketegangan umum saat ibu merasa cemas. Yang keempat yaitu perubahan pada sistem persyarafan trimester ketiga, yaitu lordosis dapat menyebabkan nyeri akibat tarikan pada syaraf atau akar syaraf, sehingga kesemutan disebabkan postur tubuh ibu, pembengkakan yang melibatkan saraf perifera dan tangan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.